Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Wawan Eko Yulianto, CGP 9 dari SMP Negeri 3 Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Filosofi Ki Hadjar Dewantoro dan Pratap Triloka dalam pengambilan keputusan pemimpin. Ki Hadjar Dewantoro, pendiri Taman Siswa, menekankan pentingnya pendidikan sebagai pilar utama pembentukan karakter Pratap Triloka. Konsep tiga dunia dalam filsafat Jawa menyoroti hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta. Dalam konteks kepemimpinan, filosofi ini mengajarkan pentingnya keseimbangan antara pengembangan karakter individu, hubungan sosial, dan keterkaitan dengan alam semesta. Seorang pemimpin yang mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam pengambilan keputusan cenderung lebih berorientasi pada kebaikan bersama dan berkelanjutan. Pengaruh nilai-nilai personal dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai personal seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan empati memengaruhi cara seseorang menilai situasi dan membuat keputusan. Prinsip-prinsip moral dan etika yang tercermin dalam nilai-nilai ini membentuk landasan untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan beretika. Pertimbangan atas nilai-nilai personal ini memungkinkan pemimpin untuk menavigasi dilema etika dengan lebih bijak. Hubungan materi pengambilan keputusan dengan kegiatan coaching. Materi pengambilan keputusan mencakup teknik dalam pengambilan keputusan berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan dengan menggunakan paradigma dilema etika, penerapan prinsip dilema, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Coaching dapat digunakan sebagai langkah dalam memberikan pendekatan secara pribadi dan mendalam dalam menganalisis keputusan dan mengevaluasi implikasinya. Melalui sesi coaching, individu dapat mencerminkan keputusan yang telah diambil, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merencanakan langkah-langkah perbaikan di masa depan. Hal ini membantu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan menyelesaikan pertanyaan yang mungkin timbul. Kemampuan guru dalam mengelola aspek sosial emosional dan pengambilan keputusan. Kemampuan guru dalam mengelola aspek sosial emosional memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, terutama ketika menghadapi situasi dilema etika di sekolah. Guru yang memiliki kepekaan terhadap aspek sosial emosional mampu membangun hubungan yang lebih baik dan mengelola konflik dengan bijaksana, cenderung dapat mengambil keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan sekolah. Nilai-nilai dalam diskusi studi kasus tentang dilema etika. Diskusi studi kasus tentang dilema etika memberikan kesempatan bagi pendidik untuk mengkaitkan kembali masalah moral atau etika dengan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Melalui diskusi ini, kita dapat merenungkan nilai-nilai yang mendasari keputusan yang diambil dalam kasus tersebut dan mempertimbangkan implikasi moralnya. Hal ini memungkinkan pendidik untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai kebajikan yang diyakini dapat membentuk prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan. Dampak pengambilan keputusan yang tepat
terhadap lingkungan sekolah. Pengambilan keputusan yang tepat oleh para pemimpin sekolah sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan kerja dan lingkungan belajar yang positif dan kondusif bagi seluruh anggota sekolah. Keputusan yang tepat mampu menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi siswa dan staf sekolah, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika. Dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika, seseringkali kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Misalnya, bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta bagaimana menangani konflik nilai antar pihak yang berkepentingan. Perubahan paradigma di lingkungan sekolah juga dapat mempengaruhi cara kita memandang dan menanggapi situasi etika yang kompleks. Pengaruh pengambilan keputusan terhadap pembelajaran yang memerdekakan murid. Keputusan yang diambil oleh pemimpin sekolah dalam konteks pengajaran dapat memengaruhi pengalaman belajar murid. Dengan mengambil keputusan yang memerdekakan murid, seperti memberi pendekatan pembelajaran yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan individu, kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan memaksimalkan potensi setiap murid. Peran pemimpin pembelajaran dalam mempengaruhi masa depan murid. Seorang pemimpin pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan murid-muridnya. Keputusan yang diambil oleh pemimpin sekolah tidak hanya mempengaruhi pembelajaran di kelas, tetapi juga membentuk karakter, nilai, dan sikap yang akan membawa dampak jangka panjang bagi perkembangan pribadi dan kesuksesan akademis murid. Keterkaitan dengan modul sebelumnya. Dari pembelajaran modul ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan yang tepat dalam konteks kepemimpinan sekolah memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan belajar, pengalaman murid, dan masa depan mereka. Dengan mengintegrasikan konsep-konsep ini ke dalam praktik kepemimpinan sehari-hari, kita dapat meningkatkan efektivitas kepemimpinan sekolah dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi seluruh anggota sekolah. Keterkaitan dengan modul sebelumnya adalah proses pengambilan keputusan harus dilakukan dengan kesadaran penuh, dengan menerapkan implementasi nilai-nilai kebajikan sebagai budaya positif, dan juga memperhatikan segala aspek sosial kultural serta sosial emosional seluruh pihak yang terlibat, baik dari aspek biotik dan abiotik. Pengambilan keputusan dalam modul ini juga mengajarkan peran pemimpin dalam menjalankan sistem Among Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa Suntulodo, ing madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Pemahaman konsep dan temuan tak terduga. Pemahaman saya tentang konsep-konsep dalam modul ini telah meningkat secara signifikan dalam mempelajari dilema etika dan bujukan moral. Saya menyadari kompleksitas situasi di mana nilai-nilai berbenturan dan menuntut keputusan yang sulit. Paradigma pengambilan keputusan yang dibahas juga memberi saya wawasan baru tentang berbagai sudut pandang dalam memecahkan masalah. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang diajarkan telah membantu saya mengartikulasikan proses pengambilan keputusan dengan lebih terstruktur dan sistematis. Penerapan pengambilan keputusan dalam situasi dilema. Saya juga pernah menghadapi situasi dilema sebelumnya. Namun perbedaannya sekarang adalah
saya memiliki landasan teoritis yang lebih kuat dan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai pendekatan dan paradigma dalam menghadapi dilema semacam itu. Sebagai contoh, sekarang saya lebih cenderung untuk mempertimbangkan pandangan jangka panjang serta implikasi etis dari setiap keputusan yang saya ambil. Dampak pembelajaran terhadap cara mengambil keputusan. Memahami konsep-konsep dalam modul 3.1 ini telah mengubah pendekatan saya dalam mengambil keputusan. Saya menjadi lebih sadar akan nilai-nilai yang mendasari setiap pilihan yang akan saya buat, dan saya lebih terlatih dalam mengevaluasi konsekuensi moral dan etis dan tindakan saya. Seiring dengan itu, saya juga menjadi lebih percaya diri dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang saya yakini. Pentingnya mempelajari topik modul 3.1. Bagi saya, mempelajari topik dalam modul ini sangat penting, baik sebagai seorang individu maupun sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Hal ini membantu saya mengembangkan kemampuan dalam menghadapi dilema dan membuat keputusan yang bermakna dan bertanggung jawab. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, pemahaman yang mendalam tentang etika dan pengambilan keputusan memberi saya landasan yang kuat dalam membimbing saya menuju keputusan yang tepat dan bermoral. Saya berencana untuk terus berlatih, mengaplikasikan dan mengembangkan keterampilan ini dalam peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih dan salam sejahtera serta bahagia.